Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal auliya'i wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyah masyarikil ardi magriya bahriya wa bahriha wala nakhusu khusan ila muallif hadzal kitab adabul alim wal muta'allim al alim al alamah hadratus syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa talamidhi wa masyayikhi wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa ila jami'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir kita khususkan kepada Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM. Semoga beliau dalam proses kesembuhannya segera diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, lahir maupun batin. Dan juga kita khususkan kepada teman kita Muhammad Fikih As-Siddiqi yang alhamdulillah perkembangannya cukup membaik ya, dari ruang operasi ke ruang ICU dan hari ini sudah berada di ruang rawat inap. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan sehat sebagaimana biasanya dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan kita semua kaum muslimin wal muslimat, para santri Pondok Pesantren Sabil Hasanah, para alumni dan para wali santri dan semuanya keluarga besar Pondok Pesantren Sabil Hasanah yang mencintai para ulama, yang mencintai ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah lidafil bala wa linniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-ayah wal hadis.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para santri yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah pada sore hari ini di Ramadan yang ketiga ini kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga kesempatan-kesempatan bulan Ramadan kita bisa kita isi dengan hal-hal yang penuh dengan kemanfaatan, yang insya Allah menambahkan hikmah kita, berkah kita, dan rahmat bagi kita semua. Dan insya Allah kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang taat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim. Para hadirin, para pemirsa, para santri dimanapun Anda berada, hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bab yang pertama, yaitu halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Al-babul awwalu ay hadza al-babul awwal. Adapun ini itu bab yang pertama. Itu fi fadlil ilmi, di dalam menjelaskan tentang keutamaannya ilmu, wal ulama'i, dan keutamaannya para ulama, wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi, dan belajar ilmu. Hari ini para pemirsa sekalian, para santri sekalian, dan para alumni, kita akan memulai masuk kepada pembahasan daripada kitab ini. Kalau kemarin kita masih pada muqaddimah, hari ini kita sudah masuk pada pembahasan, yaitu bab yang pertama tentang keutamaannya ilmu dan para ulama. Karena Allah dan Rasulnya sangat memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada ilmu maupun kepada ahlinya ilmu atau yang disebut dengan para ulama. Juga keutamaannya mengajarkan ilmu dan juga belajar ilmu. Jadi bukan cuman sekedar ulama, orang yang ngajar ilmu. Kalau ada orang yang hari ini menjadi guru, tapi dia tidak mau disebut ulama karena merasa ilmunya masih sangat terbatas, tapi dia sudah mendapatkan keutamaan mengajar ilmu ketika dia punya ilmu dan ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Begitu juga ada tingkatan yang di bawahnya lagi orang yang mengajarkan, yaitu orang yang belajar ilmu. Jadi bukan hanya orang yang mengajar saja yang akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan, tapi orang yang belajar ilmu pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar Romo Kiai setiap muadaah, setiap acara perpisahan selalu pesan kepada para santri yang mau tamat, para wisudawan, ini khusus yang kelas akhir. Kalau dia sudah tamat nanti, Romo Yai pesan, kun aliman, jadilah orang yang alim, au muta'alliman, ya, orang yang mengajar, orang yang belajar. Kul aliman, jadilah orang yang alim, atau bahasa lainnya adalah muallim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, ya, atau orang yang belajar. Jadi jadi orang yang mengajar atau terus belajar. Kalau sudah nggak bisa ngajar, kemudian nggak mau juga belajar lagi, maka Romo Kiai selalu mengingatkan, ya udah, au mutazawijan, atau nikah, yang memang sudah memiliki ongkos untuk menikah, ya harus menikah. Nggak mau ngajar, nggak mau belajar, ya udah nikah. Karena kalau dia nggak mau belajar, nggak mau ngajar, kemudian nggak mau menikah, ini biasanya akhirnya cuma ngabisin harta bendanya orang tua, nambahi pengangguran. Apalagi kalau nggak mau bekerja. Dan jangan wala takun rabian, kata Romo Yai, janganlah menjadi yang keempat. Ya, kalau sudah
nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, nggak mau juga menikah, maka jangan jadi yang keempat. Yang keempat ini biasanya dia akan menjadi perusak. Ya kan? Kalau bahasa sekarang ngabisin beras di rumah baik. Ya kan? Ngasih manfaat ke orang tua tidak, bantu orang tua tidak, tapi ngabisin nasi sama ngabisin lauk di rumah. Maka para santri, jadilah salah satu dari 3 orang ini, walaupun sebenarnya pilihannya masih banyak sekali. Tapi ini hanya mewakili daripada gambaran sebuah kemuliaan. Orang yang sudah selesai dari satu tempat menuntut ilmu, maka teruskan mencari ilmu yang lain. Atau dia amalkan ilmu tersebut, dia ajarkan ilmu tersebut. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa, semoga mengangkat siapa Allah. Siapa Allah alladzina terhadap orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina minkum dari kamu sekalian. Walladzina dan orang-orang utu yang diberi siapa alladzina, utu yang diberi siapa alladzina al ilma terhadap ilmu, Allah maka akan mengangkat darajatin terhadap beberapa derajat. Jadi dalam ayat ini Allah mengkriteriakan ada 2 kriteria orang yang derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu alladzina amanu wa utul ilma. Kalau cuman punya ilmu tapi tidak amanu, tidak diangkat. Atau dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak punya ilmu, hanya sebatas iman. Ini juga tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kriteria ini tidak bisa ditinggal. Harus dimiliki kalau kepingin derajatnya ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Ai wa yarfa, yakni akan mengangkat siapa Allah al ulama terhadap para ulama. Ai wa yarfa, yakni akan mengangkat siapa Allah al ulama terhadap para ulama minkum dari kamu sekalian. Darajatin terhadap beberapa derajat. Bima sebab perkara. Jami'u yang menggabungkan siapa ulama minal ilmi dari ilmu wal amali dan amal. Yakni maksudnya Allah mengangkat derajat alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, yaitu para ulama di antara kamu sekalian itu oleh Allah akan diangkat beberapa derajat. Sebabnya apa? Sebabnya ulama itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Sehingga tidak cukup orang itu menguasai teoritis, menguasai secara teori, tetapi dia juga harus menguasai secara praktis. Bisa menjelaskan dengan baik, bisa menyampaikan dengan baik, dan juga memberikan contoh yang baik dengan pengamalan-pengamalannya. Maka di banyak ayat Al-Quran Allah menggandengkan, kalau di sini Allah menggandengkan antara amanu wa utul ilma. Alladzina amanu wa utul ilma. Tetapi di ayat yang lain Allah menggandengkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Di ayat ini Allah menyampaikan alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Tetapi di ayat yang lain Allah menyampaikan alladzina amanu wa amilus sholihat. Bahkan dalam surat Wal Asri itu termasuk orang yang sangat merugi, la fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga amal soleh ini sudah merupakan harga mati. Orang kalau kepingin tidak merugi, kepingin mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, kepingin mendapatkan derajat yang cukup tinggi, maka beramal soleh. Selain beriman, juga beramal soleh. Nah, orang yang mau beramal soleh ini harus punya ilmunya. Tidak cukup beramal saja. Jangan sampai dia sudah beramal, tetapi amalnya tidak termasuk amal yang soleh. Maka butuh yang namanya ilmu. Maka kalau boleh diruntut, alladzina amanu walladzina utul ilma wa amilus sholihat. Jadi beriman kepada Allah, karena ini merupakan syarat dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, syarat dia akan mendapatkan pahala dari amal solehnya, ya kan? Maka dia harus beriman. Ini syarat.
Kemudian utul ilma, dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu. Kemudian dia harus mengamalkan ilmunya tersebut menjadi sebuah amal soleh. Wa amiluna sholihat. Ulama diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gelarnya banyak, bukan. Ya. Maka kalau kita melihat ulama-ulama dulu itu, kalaupun dia punya gelar itu kadang-kadang nggak mau dipasang gelarnya. Gus Dur itu Al-Maghfurlah, Allahu Yarham. Gus Dur itu gelar doktor dari berbagai macam perguruan tinggi di luar negeri memberikan gelar honoris causa kepada Gus Dur. Tapi nggak ada satupun yang dipakai oleh Gus Dur. Gus Dur cukup dipanggil Gus Dur. Kalaupun dipasang namanya waktu beliau itu menjadi presiden, cukup Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hanya saja yang dia pasang. Bahkan ulama-ulama, kiai-kiai kita itu, mereka nggak merasa. Karena apa? Karena bagi mereka adalah sudah di atas segala-galanya, ya kan? Dan itu yang menjadikan beliau-beliau tetap menjaga sifat tawaduknya, sifat rendah dirinya. Dan yang terpenting bagi mereka adalah menjaga bagaimana beliau-beliau tersebut ya bisa mengamalkan ilmu-ilmunya tersebut. Maka para ulama mendapatkan derajat yang tinggi itu dikarenakan mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Qala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhuma dari Ibnu Abbas dan Abbas. Jadi setiap ada orang-orang tertentu yang dia mendapatkan gelar bukan radhiyallahu anhu saja, tetapi radhiyallahu anhuma. Nah, biasanya ini orang-orang yang berhubungan dengan Nabi secara dekat. Ibnu Abbas yang didoakan bukan hanya Abdullah bin Abbas, tetapi ayahnya Abdullah bin Abbas, yaitu pamannya Nabi Abbas. Darajatul ulama'i. Nah, ini penjelasan Ibnu Abbas terhadap tafsiran ayat di atas. Darajatul ulama'i, adapun derajatnya itu fauqal mu'minina, di atas derajatnya orang-orang mukmin, bisabai mi'ati darajatin. Bisabai mi'ati darajatin, dengan selisih 700 derajat. Jadi ulama dengan orang ulamanya orang mukmin dengan orang mukmin biasa yang tidak termasuk ulama, itu derajatnya lebih tinggi 700 derajat. Adapun jarak bainar darajata ini antara dua derajat itu khamsumi'ati amin, 500 tahun. Ya. Sedangkan antara satu derajat dengan derajat yang lain, ya, antara dua derajat. Jadi kalau misalnya selisih antara ulama dengan mukmin itu 700 derajat, antara derajat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, itu jaraknya 500 tahun. Ini luar biasa. Jadi kalau dibayangkan 500 tahun dikali 700 derajat. Monggo dikalikan yang ahli matematika. 700 kali 5 kali 500. Berarti sama dengan 350.000 tahun. Kalau nggak salah. 350.000 tahun, 700 dikali 500. Selisihnya orang mukmin yang biasa dengan ulama itu selisihnya adalah 350.000 tahun. Berarti sangat tinggi sekali. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala dan berfirman siapa Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illallah malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayah. Ini dalam surat Ali Imran. Syahida menyaksikan, telah menyaksikan siapa Allah annahu bahwa sesungguhnya kelakuan itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu maujud illahu kecuali Allah, wal malaikatu dan menyaksikan siapa para malaikat, dan menyaksikan siapa para malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang diberi ilmu yaitu para ulama.
wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Al-ayah, teruskanlah terhadap ayah. Dalam ayat ini Allah memberikan kedudukan yang cukup luar biasa kepada para ulama, ulul ilmi. Yaitu dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya Allah menyaksikan, Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Setelah Allah, siapa setelah Allah? Adalah malaikat. Setelah malaikat adalah orang yang memiliki ilmu. Maka ranking ketiga, urutan ketiga Allah memberikan posisinya para ulama setelah malaikat. Fabada'a, maka memulai siapa Allah Ta'ala. Fabada'a, maka memulai siapa Allah Ta'ala binafsihi, dengan dirinya Allah. Binafsihi, dengan dirinya Allah. Wasanna, dan menjadikan yang nomor dua siapa Allah. Wasanna, dan menjadikan yang nomor dua siapa Allah. Bimalaikatihi, dengan para malaikatnya Allah. Bimalaikatihi, dan para malaikatnya Allah. Bimalaikatihi, dan dengan para malaikatnya Allah. Wasallasa, dan menjadikan yang nomor tiga. Wasallasa, dan mengurutkan ke yang nomor tiga, atau menjadikan nomor tiga siapa Allah. Bi ahlil ilmi, dengan orang yang ahli ilmu, yang punya ilmu. Nah, ini nomor tiga kita di ranking tiga. Allah yang pertama, kemudian malaikat yang nomor dua, ahli ilmu. Pertanyaannya, para nabi dan rasul masuk nomor yang berapa? Para nabi dan rasul itu masuk ahli ilmi, berarti dia masuk ke nomor tiga. Jadi di sini ahli ilmi itu luas. Ahli ilmi itu luas, termasuk para nabi dan rasul masuk ahli ilmi, para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah, ya, para sahabat, para tabi'in. Selagi dia memiliki ilmu, maka dia termasuk ahli ilmi. Ya. Wanahika, dan cukuplah terhadap kamu. Wanahika, dan mencukupkanlah terhadap kamu. Apa bihadza, terhadap firman Allah ini. Apa bihadza, terhadap firman Allah ini. Apanya yang mencukupkan? Syarofan, kemuliaannya. Syarofan, kemuliaannya. Wa fadlan, dan keutamaannya. Wa jalalatan, dan keagungannya. Wa nubalan, dan kemuliaannya. Nah, cukuplah dengan firman Allah ini seorang ulama menjadi memiliki posisi yang mulia. Jadi kalau misalnya ada orang yang mempertanyakan bahwasanya ulama itu diragukan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang menganggap bahwasanya yang paling mulia adalah orang yang kaya, misalnya seperti itu. Atau ada yang menganggap bahwasanya yang paling mulia itu adalah orang yang dermawan, ya kan? Atau mungkin ada yang menganggap bahwasanya yang paling mulia itu adalah pejabat. Maka cukuplah ayat ini menjadi dalil bahwasanya para ulama itu memiliki keutamaan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah memposisikan para ulama itu nomor tiga di bawah malaikat. Wa qala Allah taala, wa qala, dan berfirman siapa Allah taala. Faqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsha, sesungguhnya. Takut. Innama yakhsha, sesungguhnya takut Allah terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang takut Allah terhadap Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al ulama'u, yakni hanya para ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya yang hanya takut Allah terhadap Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al ulama'u, yakni para ulama. Jadi dalam ayat ini Allah ingin memberikan kriteria lain, ciri-ciri lain daripada para ulama. Kalau beberapa waktu yang lalu, sebelum coronavirus muncul, sempat rame bahwasanya menurut salah satu ustadz yang viral di media sosial, kalau usah saya sebutkan namanya, hewan pun itu bisa disebut ulama katanya, karena hewan pun katanya juga punya rasa takut, takut.
Ya, jadi dia mengklasifikasikan hewan juga termasuk ulama. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara masalah ulama, itu adalah orang yang diberi ilmu. Nah, syaratnya orang itu bisa diberi ilmu ketika dia punya akal. Hewan tidak punya akal. Walaupun sudah banyak yang membantah. Sudah banyak yang membantah. Di sini Allah dalam firman-Nya mengkriteriakan bahwasanya yang dimaksud ulama itu adalah yakhsyallah. Orang yang paling takut ya terhadap Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain itu adalah ulama. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengklasifikasikan ulama di antara daerah kita, banyak ulama, banyak orang mengaku ulama, ya kan? Tapi hari ini kan ulama macam-macam. Ada ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama khair, ya kan? Maka kita kalau misalnya memang harus mengklasifikasikan, harus memilih, maka carilah yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah daerah itu kumpul orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu semua, maka mana di antara itu yang akan kita jadikan ulamanya di antara orang-orang yang alim itu? Cari yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau semuanya berilmu, semuanya beramal soleh, cari yang paling takut daripada orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Tapi kalau misalnya semua berilmu, tapi ada sebagian yang beramal soleh, yang lainnya cuma punya ilmu aja, cari yang beramal soleh. Di antara yang beramal soleh, cari yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang takut kepada Allah ini adalah di antaranya adalah wirai. Adalah wirai, takut perkara-perkara yang subhat, apalagi yang haram. Nah, zaman sekarang ini susah. Zaman sekarang ini susah. Ya kan? Ujiannya begitu besar, apalagi kalau sudah musim politik. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari siapa yang ulama yang harus kita ikutin, cari yang paling takut kepada Allah. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Ini dalam surat Al-Bayyinah, saya baca panjangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Firman Allah yang kedua ini akan menguatkan tentang firman Allah yang di atasnya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu yang beriman, siapa alladzina? Amanu yang beriman siapa alladzina, wa amilu dan beramal soleh siapa alladzina, wa amilu dan beramal siapa alladzina, as-solihati terhadap perkara-perkara yang baik, as-solihati terhadap amal-amal yang baik. Itu ulaika adapun mereka, alladzina amanu wa amilu solihat, hum ya ulaika itu khairul bariyati. Itu khairul bariyati, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaan Allah, sebaik-baiknya manusia. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman-Nya Allah Ta'ala. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman-Nya Allah Ta'ala. Zalika, adapun jannati aden. Di putusannya ayat tersebut ada jazauhum. Adapun balasannya mereka inda rabbihim, di sisi Tuhannya mereka, jannatu adnin, yaitu surga Aden, tajri yang mengalir, fi tahtiha min tahtiha, dari bawahnya jannati Aden, al anharu, surga sungai-sungai, khalidina mereka akan abadi, fiha di dalamnya, abadan selama-lamanya. Radhiyallahu, meridhoi siapa Allah, anhum dari mereka, waradu dan mereka meridhoi anhu dari Allah. Zalika, adapun surga Aden tersebut, zalika adapun surga Aden tersebut, itu liman bagi orang, khosya yang takut siapa man,
Khosya yang takut siapa man? Rabbahu terhadap Tuhannya man. Rabbahu terhadap Tuhannya man. Nah, ini menguatkan ayat yang di atas, bahwasanya kriteria ulama kalau kepingin mendapatkan balasan surga aden dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam potongan ayat jazaohum inda rabbihim jannatu aden, ya, maka dia harus punya rasa takut kepada Allah. Karena di situ dikatakan zalika liman khosya rabbah. Surga Aden tersebut untuk ulama, untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman, beramal soleh, beriman, berilmu, beramal soleh, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri ulama yang mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Faktadot maka menetapkan apa al-ayatani dua ayat tersebut. Faktadot maka menetapkan apa al-ayatani dua ayat di atas, annal ulama'a bahwa sesungguhnya para ulama, annal ulama'a bahwa sesungguhnya ulama, hum ya al-ulama itu alladzina orang-orang, itu alladzina orang-orang, ya sauna yang takut siapa alladzina, ya sauna yang takut siapa alladzina, Allah terhadap Allah Ta'ala, maha mulia siapa Allah. Kesimpulannya, puncaknya orang tersebut bisa diklasifikasikan kepada ulama itu adalah ketika sudah lahir dalam dirinya, dalam karakter dirinya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, kemudian dari imannya dia menuntut ilmu, lahirlah keinginan untuk menuntut ilmu. Ketika dia sudah punya ilmu, lahirlah keinginan untuk beramal soleh, ya kan? Dari amal soleh itulah kemudian lahir nilai-nilai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kriterianya ulama. Jadi ayat di atas, dua ayat di atas ya memberikan kriteria bahwasanya yang disebut dengan ulama alladzina yakhshallahu ta'ala, yaitu orang yang takut kepada Allah ta'ala. Walladzina dan adapun orang-orang, walladzina dan adapun orang-orang yakhshawna yang takut siapa alladzina, yakhshawna yang takut siapa alladzina, Allah terhadap Allah, Allah terhadap Allah, hum ya alladzina, itu hum adapun alladzina, itu hum adapun alladzina, itu khairul bariyah, itu hum khairul bariyah, itu khairul bariyati, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Fayuntaju maka disimpulkan, fayuntaju maka disimpulkan apa annal ulama'a bahwa sesungguhnya ulama, apa annal ulama'a bahwa sesungguhnya ulama, hum ya ulama, itu khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Itu khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dari dua dalil, dari dua kesimpulan di apa namanya yang sudah disampaikan, faqatadut al-ayatani annal ulama humul ladzina yasawna ta'ala wal ladzina yasawna Allahumul khairul bariyah. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Poin yang pertama. Premis yang pertama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah khairul bariyah. Ya, ada dua premis, ada dua potongan apa namanya poin. Yang pertama, ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Dalilnya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khairul bariyah. Ya, adalah khairul bariyah. Sebaik-baiknya ciptaan Allah, sebaik-baiknya makhluk.
Maka dari dua premis ini tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ulama adalah khairul bariyah. Ulama adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah, sebaik-baiknya manusia atau makhluk. Maka kita sebagai santri, sebagai orang awam, seyogyanya selalu memuliakan ulama. Walaupun bagi para ulama tidak boleh meminta untuk dimuliakan. Kepingin untuk diagungkan, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena ulama tetap harus menjaga rasa tawaduknya. Rasa tawaduknya. Bagaikan falsafah padi, semakin berisi semakin merunduk. Tapi kita sebagai para santri, ya, sebagai orang awam, sebagai alumni pondok pesantren, kalau tahu ada ulama, maka kita harus memuliakannya. Maka kita harus menghormatinya. Karena mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihuhu fiddin. Man adapun barang siapa itu yurid menginginkan siapa Allah. Man adapun barang siapa itu yurid menginginkan siapa Allah. Bihi dengan man. Man adapun barang siapa itu yurid menginginkan siapa Allah bihi dengan man khairan terhadap kebaikan yufaqih, maka akan memahamkan siapa Allah. Yufaqihu, maka akan memberikan kepahaman siapa Allah hu terhadap man fiddini, di dalam urusan agama. Fiddini, di dalam urusan agama. Nah, ini berbahagialah para santri dimanapun Anda berada, para alumni yang diberikan kesempatan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menimba ilmu agama. Dan hari ini alhamdulillah dimanapun para santri dan para alumni berada, ya, para wali santri, para pemirsa, kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Walaupun secara tidak langsung, walaupun lewat online. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memiliki kepahaman terhadap agama, itu adalah orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini Rasulullah mengatakan orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang sudah hebat secara ilmu umum, jangan merasa puas kalau kamu belum memiliki pemahaman terhadap ilmu agama. Kenapa? Karena kalau masih ilmu dunia yang kita kuasai, ya kan, ilmu agamanya belum kita miliki sama sekali, belum kita fahami sama sekali, maka kita belum diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini Rasulullah katakan, may yuridillahu bi khairan. Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang ilmu agama. Maksudnya di sini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba orang itu pintar ilmu agama, tidak. Intinya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia belajar memperdalam ilmu agama, diberi hidayah dalam hatinya, ya. Akhirnya dia punya keinginan untuk mondok. Maka para wali santri, para orang tua yang punya anak, waktunya dia sekolah, kalau kepingin anaknya diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pondokkan dia. Titip dia di madrasah, titip dia di pondok pesantren, titip kepada para ulama, para kiai, agar anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, bisa memperdalam ilmu agama, bisa memiliki pemahaman ilmu agama. Karena orang yang diinginkan baik oleh Allah adalah orang yang memiliki pemahaman ilmu agama. Kalau anak kita sudah menjadi anak yang baik, walaupun kita sebagai orang tua itu tidak ada kesempatan untuk belajar ilmu agama, ya, secara mendetail, secara benar-benar, ya kan, paling tidak lewat anak kita yang baik, anak kita akan mendoakan kita, anak kita akan menjadi syafaat bagi kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang diinginkan baik adalah orang yang akan difahamkan tentang ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u adapun para ulama, al ulama'u adapun para ulama itu warasatul anbiya, itu warasatul anbiya pewarisnya para nabi. Itu warasatul anbiya pewarisnya para nabi. Wahasbuka dan cukuplah terhadap kamu. Wahasbuka dan cukuplah terhadap kamu bihadzi darajati, apa bihadzi darajati terhadap derajat ini. Apa bihadzi darajati terhadap derajat ini. Apanya majdan keagungannya? Apa majdan keagungannya, wa fahron dan kebanggaannya, wa fahron dan kebanggaannya. Wa bi'adhi rutbati dan dengan tingkatan ini. Wa bi'adhi rutbati dan dengan tingkatan ini. Apanya syarafan kemuliaannya? Apanya syarafan kemuliaannya? Wa zikron dan sebutannya. Wa zikron dan sebutannya. Wa idza kana dan ketika ada apa kelakuan. Wa idza kana dan ketika ada apa kelakuan, itulah rot sebatah. Larut sebatah. Itulah larut sebatah, tidak ada kedudukan itu maujud. Tidak ada kedudukan itu maujud. Fauqon nubuwati di atasnya kenabian. Fauqon nubuwati di atasnya kenabian. Fala syarafa. Fala syarafa maka tidak ada kemuliaan itu maujud. Fala syarafa maka tidak ada kemuliaan itu maujud. Fauqa syarafil warosati. Fauqa syarafil warosati. Di atas kemuliaannya pewaris. Di atas kemuliaannya para pewaris. Litil karutbati dari kedudukan yang mulia tersebut. Litil karutbati bagi kedudukan yang mulia tersebut. Bagi kedudukan yang mulia tersebut. Kemudian Nabi dalam hadis yang lain mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini kelihatannya hadis ini singkat. Tapi kalau kita mau memahaminya secara mendalam, hadis ini memberikan penjelasan yang cukup luar biasa tentang kedudukannya para ulama. Bukan hanya memberikan penjelasan tentang tugasnya ulama. Satu sisi kita melihat bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Di sini kita melihat dari satu sisi tugas, maka para ulama punya tugas adalah melanjutkan dakwanya para nabi, warasatul anbiya, melanjutkan. Tetapi di sisi yang lain, hadis ini menjelaskan tentang tingginya kedudukan para ulama. Mengapa? Kalau hari ini sudah tidak ada kenabian, maka posisi tertinggi di kalangan manusia yang asalnya para nabi itu menjadi, atau kalau bahasa kita, dilanjutkan posisi tersebut oleh para pewarisnya nabi. Seperti seorang raja dalam sebuah kerajaan. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam sebuah kerajaan adalah raja. Nah, ketika raja sudah tidak ada, siapa? Yaitu pewarisnya raja yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Kalau dalam kerajaan ada istilah putra mahkota. Dari sekian banyak pewarisnya raja, ada satu yang paling mulia, yaitu putra mahkota. Karena nggak mungkin raja itu akan dipimpin oleh orang banyak. Itu kalau kita misalkan kerajaan. Tapi di sini adalah masalah kita misalkan kaitannya di dalam dunia Islam. Ketika masih ada zaman kenabian, maka yang paling tinggi derajatnya di sisinya Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Tapi ketika sudah tidak ada nabi, karena la nabiyya ba'dah kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah Rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Rasul, maka posisi yang paling tinggi dari derajat di mata para umat Islam, orang-orang yang beriman adalah pewarisnya nabi. Siapa pewarisnya nabi? Al ulama. Jadi hadis al-ulama warasatul anbiya ini memiliki dua sisi. Satu sisi menjelaskan tugasnya ulama sebagai orang yang melanjutkan tugas para nabi, yaitu untuk berdakwah tentang syiar Islam. Yang kedua adalah menjelaskan tentang tingginya derajat kedudukannya ulama. Karena para ulama adalah penerusnya atau pewarisnya para nabi.
Jadi pewarisnya para nabi ini di sini disebutkan ya bukan anak-anaknya nabi, bukan, tapi di sini disebutkan lebih umum yaitu ulama. Maka cukuplah dengan derajat ini sebagai bentuk keagungan dan kebanggaan. Jadi nggak usah minta minta sebagai ulama itu, tidak usah lagi kepingin dapat gelar derajat lain, karena Rasulullah sudah memberikan derajat yang cukup tinggi kepada para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi jangan berharap mendapatkan posisi yang hebat di mata pemerintah, mendapatkan posisi yang hebat di mata manusia, jangan. Karena apa? Posisi yang diberikan oleh Rasulullah kepada para ulama itu sudah cukup luar biasa. Ya, majdan wa fahron, dan juga merupakan posisi yang luar biasa tinggi secara kemuliaan dan sebutan. Jadi menjadi seorang ulama paling tidak menyebabkan dia lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, ya kan? Tidak begitu banyak berharap apa yang ada pada diri manusia, diri makhluk, apalagi diri pemerintahan dan sebagainya. Ya. Karena di sini dikatakan idza kana la rutbata fawqan nubuwah, maka ketika tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada nabi, fala syarafa fawqa syarafil warasati litilka rutbah, maka hari ini tingkatan yang paling tinggi ketika sudah tidak ada lagi kenabian, maka tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan bagi para pewarisnya, para nabi. Jadi kalau pada waktu dulu tingkatan yang paling tinggi adalah tingkat kenabian, maka hari ini, saat ini, setelah kenabian tidak ada, maka tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan bagi pewarisnya para nabi. Jadi tidak ada alasan bagi kita para santri, orang-orang yang beriman, ya. Apalagi kita merasa sangat terbatas ilmu pengetahuan yang kita miliki, khususnya ilmu agama, untuk tidak memuliakan para ulama. Karena ulama ini adalah warasatul anbiya. Jadi kalau dulu masih ada nabi, yang paling tinggi nabi, hari ini yang paling tinggi adalah para ulama. Para ulama di eranya sahabat, maka dia disebut dengan sahabat. Para ulama di eranya tabi'in, setelah sahabat, maka dia disebut dengan tabi'in. Ulamanya tabi'in, ya kan? Ulamanya sahabat, ya kan? Kemudian seterusnya sampai ke bawah. Dan hari ini, ya, mungkin sudah 1400 tahun yang lalu, ya kan, sejak eranya Nabi kita Muhammad SAW, maka ulama-ulama di abad inilah yang harus kita muliakan, karena hakikatnya mereka adalah yang memiliki derajat tertinggi di kalangan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah warasatul anbiya. Bisa dari golongan para habaib, dzurriyyatur rasul. Bisa dari golongan mohon maaf, ya, alumni pesantren, kiai-kiai desa, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Ulama yang tinggi di mata Allah itu derajatnya, yang paling dekat dengan Allah itu yang mana, kita nggak pernah tahu. Apalagi kita bukan ulama. Tetapi paling tidak ketika kita tahu dia ulama, ya, sudah memenuhi kriteria alladzina amanu wa utul ilma wa amilus sholihat, kemudian dia juga takut kepada Allah, udah kita muliakan. Ya, kita muliakan. Wa ghayatul ilmi dan tujuannya ilmu. Wa ghayatul ilmi, adapun tujuannya ilmu. Itu al-amalu, mengamalkan bihi terhadap ilmu. Selanjutnya yang selanjutnya adalah kalau orang yang beriman kemudian diberi ilmu, kemudian lahirlah rasa takut dari ilmu yang dimilikinya. Nah, tujuan ilmu adalah diamalkan. Wa ghayatul ilmi, adapun tujuannya ilmu itu al-amalu, mengamalkan bihi terhadap ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya amal. Li'annahu, karena sesungguhnya amal itu samratuhu, buahnya ilmu. Itu samratuhu, buahnya ilmu. Wa faidatul umri, dan faedahnya umur. Wa faidatul umri, dan faedahnya umur. Wa zadul akhirati, dan bekalnya kehidupan akhirat. Wa zadul akhirati, dan bekal untuk kehidupan akhirat. Wa zadul akhirati, dan bekal untuk kehidupan akhirat. Faman maka adapun barang siapa. Faman maka adapun barang siapa itu zafaro, mendapatkan siapa man. Itu zafaro, mendapatkan siapa man bihi terhadap amal.
bihi terhadap amal, bihi dengan amal, syaida maka bahagia. Syaida maka bahagia siapa man. Syaida maka bahagia siapa man. Waman adapun barang siapa. Waman adapun barang siapa. Itu fata lepas. Itu fata lepas. Siapa man hu terhadap amal. Itu fata lepas siapa man hu terhadap amal. Khosyiro maka merugi siapa man. Khosyiro maka merugi siapa man. Khosyiro maka merugi siapa man. Dan perlu diketahui bahwasanya amal itu adalah buahnya ilmu. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ya kan? Jadi kalau ada mahfuzot, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah. Maka amal adalah buahnya ilmu. Selanjutnya faedahnya amal juga adalah sebagai faedah umur. Sebagai faedah umur. Umur seseorang itu dikatakan dia berfaedah ketika dia melakukan amal yang baik. Mengisi umur tersebut dengan amal. Maka kalau ditanya, mengapa kita harus berikhtiar? Mengapa kita harus bekerja? Mengapa kita harus beramal soleh? Karena kita hidup. Karena kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar umur kita itu berfaedah, ya harus kita amalkan umur tersebut. Harus kita isi dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik. Jadi kalau ditanya, mengapa kita harus bekerja? Karena kita hidup, karena kita sehat. Karena kita hidup, karena kita sehat. Dan selain itu yang ketiga adalah, amal adalah sangu akhirat. Ya, sangu akhirat. Karena dari amal tersebut jadi punya ilmu, kemudian diamalkan, kemudian melahirkan pahala. Pahala itulah yang akan kita bawa mati. Maka ada hadis yang mengatakan ada 3 golongan yang akan mengantarkan kita ke alam kubur. Yang 2 pulang, yang 2 kembali, yang 1 tetap tinggal di kuburan menemani kita. Yang 2 yang kembali itu apa? Yang 2 yang kembali itu adalah keluarga kita dan harta benda kita. Siapa yang menemani kita di kuburan? Yaitu amal kita. Karena hakikatnya amal tersebut adalah sangu kita yang akan kita bawa ke akhirat. Maka tidak boleh berhenti hanya punya ilmu saja, tetapi dia harus beramal soleh. Biar apa? Biar ada buahnya yang bisa dinikmatin. Biar apa? Biar umurnya ada faedahnya, ada manfaatnya. Biar apa? Biar dia punya bekal untuk ke akhirat. Maka faman dhafara bihi syaida wa man fatahu khosyira. Barang siapa yang dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal atau mengamalkan ilmunya, maka dia bahagia. Bahagia dalam artian apa? Dia akan merasakan buahnya ilmu. Maka dia akan bahagia. Kalau buahnya manis, ilmu itu manis, maka dengan dia memakan buahnya, maka dia akan merasakan manis. Ya kan? Kalau umur itu memang penting, maka dia akan merasakan faedah daripada umur. Kalau akhirat itu adalah kehidupan yang paling dituju, maka dia akan punya sangu untuk menghadapi akhirat tersebut. Maka dia akan bahagia. Tetapi apabila dia punya ilmu tetapi dia tidak diberikan kesempatan untuk mengamalkan ilmunya, intinya ilmunya cuma lepas gitu aja, tidak ada amalnya, maka dia akan rugi, ya. Kalau bahasa kita pinter, sudah ngabisin waktu bertahun-tahun sampai tua belajar, tapi tidak diamalkan ilmunya, dia akan merasa rugi, hanya buang-buang waktu saja. Walamma dzukira, dan ketika disebutkan, walamma dzukira, dan ketika disebutkan indahu di sisinya Rasulullah, indahu di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa rojulani 2 orang laki-laki? Siapa rojulani 2 orang laki-laki? Ahaduhuma adapun salah satunya rojulani. Ahaduhuma adapun salah satunya rojulani. Itu abidun, orang yang ahli ibadah. Itu abidun, orang yang ahli ibadah. Wal akharu, dan laki-laki lainnya. Wal akharu, dan adapun laki-laki lainnya. Itu alimun, orang yang alim. Itu alimun, orang yang alim. Qala, maka bersabda siapa Nabi? Qala, maka bersabda siapa Nabi? Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Fadlul alimi, adapun keutamaannya orang yang alim. Fadlul alimi, adapun keutamaannya orang yang alim. Alal abidi, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah. Alal abidi, atas orang yang ahli ibadah. Itu ka fadli, seperti keutamaanku, kemuliaanku.
ala adnakum, atas orang-orang yang lebih rendah dari kamu sekalian. Ala adnakum, atas orang-orang yang lebih rendah dari kamu sekalian. Suatu ketika disebutkan kepada Nabi SAW, ada orang yang bertanya kepada Nabi, Nabi, apa bedanya dua orang laki-laki, satunya orang yang ahli ibadah, satunya orang yang punya ilmu, yang alim. Ketika ada orang bertanya kepada Nabi tentang perbedaan dua orang ini, rojulani, satu ahli ibadah, satunya alim. Apa jawabnya Nabi? Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Nabi menjawab, keutamaannya orang alim dari orang yang ahli ibadah yang tidak alim. Catat, ahli ibadah yang tidak alim. Tapi kalau ada orang yang ahli ibadah yang alim, ya tidak masuk dalam ini. Jadi kalau ada orang ahli ibadah tapi dia tidak alim, ya, perbedaannya dengan orang yang alim walaupun tidak ahli ibadah tapi dia alim, ya, itu kafadli. Ya, kafadli, seperti kemuliaan yang aku miliki, kata Rasulullah, dibandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kalian semua. Lebih rendah dari para sahabat. Karena yang bertanya itu sahabat, maka yang lebih rendah daripada para sahabat. Jauh sekali antara Rasul dengan yang paling rendah daripada para sahabat. Jauh sekali. Sedangkan Rasulullah sendiri itu, jika dibandingkan dengan para sahabat sendiri, dengan manusia yang lain itu, Rasulun basyarun lakin lakal basar bal huwa yakutun bainal hajar. Ya kan? Ada dalam syairan mengatakan Rasul itu manusia, tetapi tidak seperti manusia yang lain. Dia bagaikan yakut, mutiara, intan permata, dibandingkan dengan batu koral. Satu intan permata itu kalau belikan bisa beratus-ratus truk, bahkan mungkin beribu-ribu truk, beratus-ratus truk koral. Itu baru dengan sahabat yang paling tinggi pun perbandingan Rasul dengan manusia yang lain adalah seperti yakut bainal hajar. Tapi bagaimana kalau di sini ditambah adnakum, orang yang paling rendah di antara para sahabat. Maka orang yang alim walaupun dia tidak ahli ibadah, tetapi dia tetap beribadah. Intinya tidak syirik kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah walaupun bukan ahli, tetap lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak alim. Tapi kalau ada orang yang ahli ibadah tapi alim, ya otomatis lebih tinggi derajatnya orang yang alim, yang ahli ibadah. Jadi jangan salah mengartikan, lebih baik aku alim ndak ibadah-ibadahan ndak apa-apa. Daripada ibadah, kan gitu, ya kan? Jangan. Intinya ini adalah orang alim yang dia hanya punya kelebihan satu, alim saja. Yang satunya punya kelebihan satu, ahli ibadah saja. Maka mana yang lebih mulia? Alim saja. Mengapa? Kalau dalam taklim itu orang yang ibadah tanpa ilmu itu ibadahnya akan rusak, ibadahnya akan sia-sia, ya kan? Karena orang ibadah pun harus didasarin ilmu. Intinya kalau orang ibadah kok tidak alim, maka jangan-jangan ibadahnya malah bukan ibadah yang benar. Ya, ahli ibadah tahu-tahu ngaku jadi wali, ya kan? Akhirnya dia punya murid, kemudian muridnya diajak sesat semua. Tapi kalau orang yang alim, ya, dengan ilmunya insya Allah dia akan tahu cara ibadah yang benar walaupun ibadahnya biasa-biasa saja. Ya. Tidak hebat banget, tapi ibadahnya benar. Karena apa? Didasarin dengan ilmu. Maka beribadahlah dengan dasar ilmu yang benar. Jangan sembarangan ibadah. Disinilah mungkin Rasulullah mencontohkan begitu tingginya derajat para ulama, orang-orang yang alim. Sampai-sampai orang yang ahli ibadah saja tidak cukup dia untuk menjadi orang yang mulia kalau tidak didasarin dengan keilmuan. Maka kalau kepingin jadi ahli ibadah yang alim. Jadilah ahli ibadah yang alim, ya kan? Karena perbedaannya luar biasa. Di sini dikatakan oleh Rasul kafadli ala adnakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.